Ular adalah salah satu hewan berbahaya yang sering ditemukan di sekitar pekarangan rumah dan semak-semak. Banyak orang yang ketika menjumpai ular, mereka akan menaburkan garam untuk mengusirnya. Biasanya, garam juga ditaburkan di dekat pintu atau lubang-lubang yang bisa dijadikan tempat masuk ular ke dalam rumah. Kendati demikian, tahukah kalian bahwa sebenarnya ular tidak bisa diusir menggunakan garam? Asalnya, masyarakat Indonesia masih dalam kondisi di mana mistis menjadi lebih dominan. Karena masih jarang orang yang menganalisa tentang fakta garam untuk mengusir ular dalam konteks ilmiah. Ular memiliki sisik yang sebenarnya hampir tidak ada celah dan sisiknya sangat kuat. Sehingga apabila dikatakan ular dapat menyerap garam, maka itu salah. Sisik yang kuat dan tidak ada celah itu membuat tubuh ular tidak mungkin menyerap garam. Anggapan kita selama ini ular itu seperti lintah dan siput, di mana lintah akan mengecil saat terkena garam dan dapat menyerap di dalam tubuhnya. Lintah dapat menyerap garam karena hewan ini tidak mempunyai sisik. Sedangkan ular memiliki sisik yang kuat dan tebal. Sehingga pada ular tidak ada tempat untuk dapat menyerap garam. Jadi, ular itu bukan takut pada garam. Dan ular juga tidak bisa diusir dengan menggunakan garam. Ular juga tidak bisa menyerap belerang, cairan pembersih lantai, cairan kimia, kapur barus, atau bahkan ijuk yang beberapa waktu lalu dikatakan bisa untuk mengusir ular. Itu semua tidak bisa dibuktikan kalau ular bisa diusir dengan bahan-bahan tersebut. Dalam salah satu buku WHO juga disebutkan bahwa tidak ada bahan apapun yang bisa digunakan untuk mengusir ular. Jadi, cara terbaik untuk mengusir ular adalah membersihkan tempat di sekitar lingkungan rumah dari makanan ular itu sendiri. Sebetulnya, ular akan datang ketika ada makanannya. Jadi, ular hanya berpikir untuk mencari makan saja. Di mana ketika ada makanan ular, maka mereka akan datang untuk mencarinya. Beberapa makanan ular adalah tikus, katak, ular, burung, dan lain-lainnya. Ular akan datang ketika mencari makanannya, sedangkan jika diusir dengan berbagai bahan yang saya sebutkan tadi, maka tidak ada efeknya. Selama di suatu tempat ada makanan, ular akan selalu datang. Ketika seseorang digigit ular, racun atau bisa ular tersebut akan masuk ke dalam tubuh melalui kelenjar getah bening dan bukan melalui pembuluh darah. Untuk itu, semua cara atau pertolongan yang digunakan melalui pembuluh darah, misalnya diisap, diikat, diberi obat-obatan herbal, batu hitam, dan lain-lainnya, tidak terbukti secara ilmiah dapat mengeluarkan bisa ular dari tubuh seseorang. Jika bisa ular masuk melalui kelenjar getah bening,
Maka ketika digigit ular harus diberikan pertolongan dengan imobilisasi atau membuatnya agar tidak bergerak. Ketika otot-otot yang terkena gigitan ular itu digerakkan, maka dia akan mengaktifkan pompa dari kelenjar getah bening, dan itu akan menyebarkan bisa ular ke seluruh tubuh. Apabila sudah menyebar ke seluruh tubuh, maka secara otomatis orang tersebut akan dengan mudah mengalami fase sistemik. Dan ketika sudah ada fase sistemik, maka itu bisa merusak organ-organ tubuh dan berakibat fatal, mulai dari kecacatan anggota tubuh, kerusakan organ, hingga kematian. Setelah mendapatkan pertolongan pertama, penderita harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Semoga sedikit ulasan ini bisa menambah wawasan kalian ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.